Salam saudara, saya Pendeta Samuel Pandi. Saya akan berbagi firman Tuhan menurut kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat 18. Sebelum membaca firman ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong setiap orang yang mau untuk menyelidiki kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah bersama-sama dengan hamba-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan, hikmat surgawi dinyatakan, agar hamba boleh berbagi bersama dengan semua orang. Karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban untuk pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang 18 saya membaca untuk kita. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian sabda Tuhan. Kebahagiaan meliputi kita yang selalu haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kepuasan bagi kita. Saudara Shalom di mana saja berada, tema yang ditawarkan adalah mengendalikan ketakutan dalam percaya pada Allah. Mengendalikan ketakutan dalam percaya pada Allah. Sebenarnya kalau saudara membaca keseluruhan teks ini adalah ajakan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Ada pengalaman yang ia ceritakan, tetapi ajakan itu meminta supaya Timotius
walaupun masih muda, Timotius sebagai seorang yang memimpin jemaat, sebagai pemimpin, seorang yang menjadi contoh di tengah-tengah jemaat, dia tetap berlaku setia kepada Tuhan Yesus. Jadi sepanjang ayat 1 sampai dengan 18, nasihat-nasihat itu disampaikan supaya Timotius belajar untuk tetap setia, tidak goyah dengan Injil. Ada kata yang menarik, dia mau menderita bagi Injil. Nah, karena dia berbicara tentang konsep kesetiaan, saya menggali teks ini dengan mencoba mengangkat cerita novel. Mungkin saudara pernah baca Queen Nakei, karya Queen Nakei dalam novelnya My Devil Butler. Itu ada mengisahkan kehidupan gadis, seorang gadis sekitar 17 tahun, namanya Kirena. Dia harus menyaksikan satu keadaan kejahatan luar biasa karena kepala pelayan bernama Grindobi, dia membantai semua keluarganya di depan matanya. Karena itu dia mengalami semacam kegelisahan luar biasa, di bayang-bayang sakit hati, ada bayang-bayang kemarahan, ada kebencian dan upaya balas dendam. Menariknya, di dalam kegalauan itu ada banyak tawaran yang datang. Salah satunya adalah dia mendapat bantuan oleh calon raja neraka bernama Alardo Lukaifer. Alardo Lukaifer ini, saudara, dia calon raja baru. Nah, awalnya Kirena merasa yakin bahwa Alardo ini akan membantu dia. Namun dia menjadi galau ketika dia baru tahu bahwa sebenarnya Grindobi, si pembunuh itu, dia dilindungi oleh adik dari Alardo Lukaifer, yaitu Troy Lukaifer. Tetapi karena mereka terus bersama-sama, Kirena mempercayakan dirinya untuk, ya pasti ini bisa, pasti bisa. Lama kelamaan, karena mereka terus bersama-sama, timbullah perasaan cinta yang makin kuat. Hal ini mengguncang istana neraka karena Alardo harus menjadi raja dan dilarang untuk mencintai manusia yang lemah. Pihak neraka berupaya meyakinkan Alardo, mereka berupaya mempercepat dia bahwa dia adalah raja. Bahkan adiknya bernama Troy Lukaifer membunuh Grindobi, si pembunuh itu, di depan matanya, supaya yakin bahwa kamu adalah raja, kamu dilarang untuk mencintai yang lemah. Tetapi ia menolak menjadi raja karena dia tidak mau waktu cintanya bersama Kirena selesai. Dia tetap mencintai Kirena. Sikap itu membuat Alardo dilawan oleh pihak neraka yang dipimpin oleh Troy Lukaifer, dan Troy begitu sadisnya. Perlawanan itu membuat Alardo akhirnya harus mati. Tapi sebelum mati, ia mengatakan kata cinta itu kepada Kirena. Kata cinta itu adalah kata keramat yang tidak boleh diucapkan oleh pangeran iblis, karena akibatnya adalah kematian. Tetapi dia memilih jalan kematian. Novel dengan cerita yang cukup berputar itu memberi pesan sederhana bahwa pilihan hidup saya dan saudara apapun berisiko. Jika saudara hidup dalam kemarahan atau saudara hidup dalam balas dendam, maka saudara tidak akan pernah segan-segan untuk menggunakan segala cara sehingga kemarahan atau dendam kita terwujud. Jika kita mengikat diri dengan kejahatan, maka bersiaplah untuk menjalani proses kejahatan dan kita pun akan menuai kejahatan. Seharusnya kita menjalani kehidupan ini dalam kebenaran, betapapun beratnya. Jangan mengikat diri dengan kuasa-kuasa kejahatan. Tuhan mencintai orang-orang yang setia pada kehendaknya. Nah, jadi itu konsep kesetiaan.
Ketika orang setia pada sesuatu yang jahat, ya sudah, dia akan setia di situ. Tuhan justru meminta kita setia, meskipun ada bayang-bayang kehidupan, ada proses pahit, ada akar pahit yang kita alami, tapi dia tetap meminta kita untuk setia. Jadi Tuhan ditampilkan secara berbeda. Kita lihat dalam pengalaman hidup kita, saudara. Tuhan itu meminta kesetiaan kita, tapi dia tidak pernah meminta apapun dari kita. Dia tidak berpaling dari kita. Dia tidak meminta sesuatu yang merugikan kita. Namun dia meminta kita hanya setia, supaya kita tidak memilih jalan yang menyesatkan kita. Karena itu seorang pendeta Inggris, pengkhotbah terkenal, Charles Spurgeon, dalam satu tulisannya dia berkata, "Kami telah sampai pada titik balik di jalan. Jika kita berbelok ke kanan, mungkin anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita akan pergi ke sana. Tetapi jika kita beralih ke kiri, generasi yang belum lahir akan mengutuk nama kita karena tidak setia kepada Tuhan dan firman-Nya." Jadi mengenai kesetiaan, saudara, itu selalu ada pilihan. Orang beriman dihadapkan pada pilihan-pilihan kehidupan. Seperti ibarat satu jalan, sekarang kita disuruh memilih apakah kita harus berjalan maju, berjalan lurus, ataukah harus berbelok arah. Meski badai itu datang menerjang, maukah kita berjalan maju, ataukah mungkin kita mundur, kita keluar dari konsep perjalanan kita. Yang pasti keputusan iman hari ini akan menjadi pelajaran berharga bagi anak cucu kita. Berjalan maju atau mundur, tetap setia atau mengkhianati. Saudara, kita ingat tahun 1527. Waktu itu kan wabah pes melanda Wittenberg. Ada banyak ajakan untuk gereja mundur, meminta supaya gereja menarik diri. Bahkan tokoh Luther itu juga digoda untuk masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri. Tetapi Luther menolak ajakan itu. Ia tetap tinggal dan melayani korban. Memang fatal, pilihan itu fatal. Karena waktu dia memilih jalan itu, saudara, justru ia mengorbankan putrinya Elizabeth. Namun di balik kehilangan tersebut, Luther justru menetapkan hatinya, dan dia bilang, apakah orang Kristen harus melarikan diri dari wabah? Itu whether Christians shall fly the plague. Jadi, apakah orang Kristen harus melarikan diri dari wabah? Luther bilang, biarkan kita mati di pos-pos kita. Para dokter Kristen tidak boleh meninggalkan rumah sakit. Para gubernur Kristen tidak boleh meninggalkan distrik. Para pendeta tidak boleh meninggalkan jemaat. Wabah tidak boleh membatalkan tugas kita. Sebaliknya, mengubah tugas kita menjadi jalan salib, via crucis, yang dengannya kita harus siap mati. Saudara, ini pilihan yang berat. Mengorbankan anak, tetapi demi pelayanan dia bertarung. Jadi konsep kesetiaan itu berjalan maju, tidak ada kata mundur. Orang-orang yang tidak setia itu, saudara, kalau ketika dia menjadi pemimpin ada persoalan, dia lari. Dia mengorbankan bawahannya. Dia menjadikan orang lain sebagai pemimpin. Orang-orang yang menjadi pemimpin, saudara, itu kalau dia tidak setia, itu akan sangat kelihatan. Tidak ada kepedulian sama sekali. Orang-orang yang pengecut, orang-orang yang tidak setia ketika dia menjadi dokter, yang utama bagi dia bukan pelayanan kemanusiaannya, tetapi bagaimana ia menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dari apa yang ia punya. Orang yang tidak setia dalam pelayanan, ada kan begitu banyak, 1001 macam alasan. Dia punya banyak metode untuk menghindar dari pelayanan. Dan karena itu hati-hati. Via crucis, ada jalan salib yang harus kita hadapi dalam berbagai kondisi ini. Nah, kalau kita baca teks kita tadi, dua orang disebutkan, Figelus dan Hermogenes.
Itu mereka mengambil jalan belok. Itu di Asia Kecil hanya karena tantangan dan penganiayaan pemerintah Romawi. Ada mayoritas manusia yang menolak Injil, ada tekanan sistem yang kuat, membuat keduanya mengambil keputusan untuk lebih baik kita mundur. Keadaan ini membuat Paulus merasa jijik luar biasa. Saudara, kalau kita baca tentang bagaimana sahabat-sahabat Paulus dalam perjalanan, ada orang yang membuat semacam kajian. Ya, ada ratusan orang sahabat Paulus dalam pelayanan. Mereka punya hubungan pribadi dengan Rasul Paulus, si Rasul bagi bangsa itu. Ada Apolos, ada Barnabas, Silas, Arkhipus, ada Claudia, Damaris, Linus, Persis, Pudens, Sopater, Aristarchus, Lukas, Timotius, banyak sekali. Pokoknya masih banyak lagi sahabat Paulus. Paulus kadang tereksplisit dia menceritakan mereka, tapi kadang catatan nama mereka tidak ada dalam tulisan, kecuali ada sumber-sumber lain yang menyebut bagaimana kedekatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang bersikap aktif dalam pelayanan, menjadi saudara yang baik. Meski kadang kita lihat pernah sedikit ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak menjadi hal yang utama untuk merusak persahabatan dan kemajuan Injil. Itu tidak mengorbankan perbedaan supaya Injil menjadi lemah. Justru meski mereka berbeda, mereka mampu untuk menjaga perbedaan itu sehingga Injil tetap makin kuat. Jadi ini hebatnya berita Alkitab. Saudara buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada cerita yang disembunyikan. Semua disampaikan dengan apa adanya. Bahkan orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat pun diceritakan tentang kelemahan-kelemahannya. Alkitab bercerita tentang inilah fakta kehidupan manusia, dan inilah keadaan hamba-hamba Tuhan. Ada yang benar-benar setia, tapi ada hamba-hamba yang berbuat luar biasa. Mereka berdedikasi luar biasa, hebat sampai mati. Nama mereka harum luar biasa, mereka mampu menjaga pribadi mereka, pelayanan mereka. Tapi ada juga hamba yang penakut, penjahat, ada yang mengambil keuntungan, ada hamba-hamba yang tidak setia dalam pelayanan. Mereka memilih jalan mundur. Waktu saya menyiapkan bahan khotbah ini, saudara, bagaimana kita berbagi, tiba-tiba saya teringat akan dua sahabat pelayanan kami di Klasis Kota Kupang Timur. Ada hal lain menarik dari kisah pelayanan mereka, Pendeta Yan Ciau dan Pendeta Lori Foy. Memang mereka mati dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Saudara, memang luar biasa kalau kita ikuti ceritanya. Bagaimana di masa pelayanan yang padat, hamba-hamba Tuhan ini memberi diri betul dalam pelayanan. Tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Sampai akhirnya mereka mati dalam kebanggaan. Meski dalam pandemi COVID, tapi kebanggaan. Ada hal yang luar biasa yang mereka lakukan menjadi sesuatu yang indah. Kadang kita bersedih, kita menangis karena hamba-hamba Tuhan yang telah pergi. Tapi cerita di balik layar pelayanan mereka luar biasa. Kalau hari ini saudara pergi ke tempat pelayanan mereka, contohlah pergi ke Bethel Maulafa, saudara akan lihat bagaimana perjuangan Mama Lori. Hijau, bunga-bunga yang indah di situ, pengembangan pemberdayaannya luar biasa. Jadi di situ saudara lihat, sampai mati pun orang melayani. Saya nonton itu satu video tentang seorang pendeta yang sementara bernyanyi dia menyanyi tapi dia mengalami serangan jantung dalam pelayanan. Tiba-tiba dia jatuh dan mati. Tapi itu kebanggaan karena mati dalam pelayanan. Itu sesuatu yang membanggakan. Ya, mudah-mudahan kita jaga kebanggaan ini. Tapi juga saya sekaligus mengingatkan jemaat di masa-masa COVID ini, kita juga jaga pendeta-pendeta kita supaya mereka juga jangan jadi korban. Kalau kita sakit, kita juga berinisiatif untuk memeriksakan diri supaya tidak menularkan pada orang lain. Nah, jadi sikap kesetiaan harus menjadi gaya hidup Injil. Gaya hidup ini Injil. Dua orang yang disebutkan oleh Paulus
ya, tentang kelemahan mereka Figelus dan Hermogenes. Mereka digambarkan oleh Paulus sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, tapi mereka tidak mendalami Kristus. Mereka membangun fondasi iman mereka tidak berdasarkan pada Injil sejati. Sesuatu yang penuh kepalsuan menghasilkan kepalsuan. Iman yang palsu, persahabatan yang palsu. Kepentingan murni tidak ada. Yang ada itu hanya kepentingan, keuntungan semata. Kalaupun mereka orang seperti ini, kalaupun mereka berkeliling, tujuannya bukan memberdayakan jemaat, tetapi tujuan mereka adalah memperdaya jemaat. Hati nurani mereka diperbudak oleh ketakutan. Dan orang-orang yang takut adalah orang-orang yang sesungguhnya berada di level iman yang rendah. Karena itu ada istilah sekarang ini namanya virus paling besar itu bukan tentang pandemi COVID-19. Ada yang bilang begini, virus terbesar sekarang itu justru adalah pandemic of the mind. Pandemi pikiran manusia. Virus pada pikiran manusia. Rasa takut yang berlebihan membuat manusia kehilangan akal sehat. Saudara, ada artikel yang saya baca tentang bagaimana pengalaman bangsa Jerman. Hari ini saudara, kalau kita bicara krisis kesehatan, krisis ekonomi, bangsa yang masih bisa kuat bertahan itu sesungguhnya salah satunya adalah Jerman. Dia menjadi nomor 1. Di bawah kepemimpinan Angela Merkel, mereka bisa keluar dari COVID karena mereka bisa jaga kestabilan ekonomi. Kenapa? Karena masyarakatnya percaya pada pemerintahnya. Trust, kepercayaan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan lagi ada pandemi of the mind. Kita harus percaya pada Tuhan, percaya pada apa yang dilakukan oleh para medis. Kita juga harus percaya pada ketahanan diri kita. Kita harus percaya bahwa meskipun sakit kita bisa keluar dari persoalan ini. Kalau virus pandemic of the mind itu menguasai kita, kita takut pergi ke rumah sakit, terlambat akibatnya fatal. Kita takut, kita mengisolasi diri. Kita tidak tahu bagaimana cara isolasi yang benar, mengakibatkan bukan saja merugikan kita, tapi merugikan orang-orang yang mengunjungi kita. Kita begitu ketakutan luar biasa. Dan sebenarnya pandemi of the mind itu juga akan berbahaya bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Itu iman mereka dirusak oleh berbagai bayangan, ketakutan-ketakutan. Nah, karena itu saudara, sikap Figelus dan Hermogenes sama dengan mereka tidak percaya kepada Kristus. Sama dengan mereka meremehkan kuasa dan pemeliharaan Kristus. Firman ini disampaikan supaya saya dan saudara, orang-orang yang setia, jangan pernah menyerah dalam hidup, karena kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang picik. Mereka menghilang saat dibutuhkan. Mereka pergi saat Injil itu berada dalam tantangan. Sahabat mereka dalam kelemahan, mereka tidak mendekat. Itu bahaya bagi Injil. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus, kritiknya terhadap Figelus dan Hermogenes, tidak dalam rangka untuk mencela orang lain, apalagi menetapkan dirinya sebagai yang paling benar. Bukan. Ini soal fakta. Tapi ini juga adalah nasihat, peringatan bahwa Injil tidak akan pernah menjadi berkat jika para pembawa Injil belum selesai dengan dirinya sendiri. Saudara mau memberitakan Injil dalam hidup, harus selesai dengan pergumulan dirimu. Harus berani untuk mengekang segala keinginan kita yang jahat. Buang itu. Injil harus bercahaya. Kita sudah harus selesai dengan keberadaan diri kita. Gereja akan terhempas jika hanya berputar mengurus soal-soal internal.
Ingat, ada soal lain, ada agenda lain, ada agenda Injil yang butuh perhatian kita di luar sana. Ada seseorang namanya Scott Appleby. Dia bilang, agama sebenarnya berwajah ganda, bisa berpotensi berwajah ganda. The ambivalence of the sacred. Jadi agama juga bisa berpotensi berwajah ganda. Agama termasuk gereja mempunyai potensi kabar baik, tapi juga bisa dia berpotensi menjadi pembawa kabar buruk. Agama bisa mempunyai potensi untuk orang-orang para pemeluknya berlaku kekerasan, tapi sekaligus bisa berlaku perdamaian. Berpotensi konstruktif dan destruktif dalam waktu yang bersamaan sekalipun. Tidak boleh, kita harus memilih satu jalan. Jalan kita adalah jalan kebenaran. Kebenaran tetap pada kebenaran. Kita tidak bisa ada pada kehidupan berwajah ganda. Karl Barth ingatkan itu. Moltmann juga ingatkan itu. Waktu Karl Barth berbicara tentang ketuhanan Kristus, dia bilang, ketuhanan Yesus tidak terbatas hanya dalam wilayah spiritual, atau hanya pada iman, atau zonanya hanya pada zona mengurus diri sendiri. Panggilan gereja, keterlibatan Kristus menjadi panggilan gereja untuk meliputi semua area kehidupan manusia tanpa kecuali. Moltmann dalam bukunya On Human Dignity, ketika membahas tentang kristologi kristologi ekskatologis, dia ketika menyampaikan itu bertujuan agar umat Tuhan mengambil tindakan konkret untuk berpartisipasi bersama Allah dan melibatkan diri sepenuhnya dalam sebuah proses pembebasan menyeluruh yang dilakukan Allah atas dunia ini, sambil menemukan perannya sesuai dengan panggilan dan karunia masing-masing. Jadi tidak boleh ada jalan lain. Kita maju terus, maju dalam kesetiaan Injil sebagai gaya hidup, dan Injil harus menjangkau seluruh kehidupan kita dalam segala keadaan, baik susah senang, sehat sakit. Injil harus terus ada. Para hamba-hamba Tuhan, semua yang percaya kepada Kristus, semua yang mengaku menjadi murid Kristus, kita harus ada di semua area kehidupan kita. Karena itu dalam teks kita tadi kelihatan Paulus begitu memuji Onesiphorus, memuji dia dan keluarganya. Sebab dia menjadi sahabat yang baik. Dia selalu mengunjungi Paulus. Waktu Paulus dalam penjara, dalam kesusahan, dia tetap mengunjungi. Saudara, ukuran persahabatan yang baik di situ. Sahabat sejati itu tidak akan hanya hadir di saat-saat kita senang. Sahabat sejati itu tidak juga akan mengambil posisi yang netral saja, tidak. Sahabat sejati itu sesungguhnya ada kaitan dengan selalu ada dalam segala keadaan, dan dia berpihak pada berbagai keadaan sahabatnya. Nah, Paulus memuji Onesiphorus karena itu. Dia tidak malu dengan keadaan Paulus, saudara. Orang yang didakwa secara hukum, entah dia benar atau salah, itu artinya bahwa hukum mengatakan bahwa dia bersalah. Dan orang-orang yang terjerat hukum biasanya bukan hanya punya soal hukum di situ, tapi ada juga soal penghukuman sosial, cara pandang orang. Meskipun dia tidak berubah. Ada orang yang dituduh korupsi, tapi sebenarnya dia hanya korban dari apa yang diinginkan oleh bos. Tetapi begitulah keadaan. Di mana saja orang memberi cara pandang yang salah, karena ada penghukuman sosial yang berlaku di situ. Tapi Onesiphorus tidak malu. Meski Paulus dianggap sebagai guru palsu yang menyesatkan orang yang tidak menciptakan ketertiban, pengacau, dia di penjara, tapi Onesiphorus tidak pernah malu
tidak malu untuk mendatanginya, menjumpainya, tetap dia adalah sahabat. Dia tetap setia sebagai sahabat. Dan Injil itu butuh orang-orang yang tetap setia pada jalannya. Tetap setia menjadi sahabat bagi orang lain. Tetap setia menjadi sahabat bagi Injil. Nah, karena itu dalam ayat 16 disebutkan, kiranya Allah mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus. Hebat, saudara. Awalnya saya kira bahwa ini Onesiforus ini mungkin hanya karena dia secara pribadi berlaku baik. Tapi ketika berkat ini disampaikan oleh Paulus, Onesiforus dan keluarga, ada dua hal dalam pikiran saya. Pertama, bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Onesiforus mendatangkan berkat bagi keluarga. Tetapi saya berpikir hal yang berbeda lagi. Bahwa rupanya orang ini memang membiasakan keluarganya, atau keluarganya memang dididik dalam konsep kesetiaan. Jaga Injil dalam segala keadaan. Jadi ini peristiwa di mana Injil menjadi gaya hidup benar-benar di dalam rumah. Bahwa iman yang setia, yang mahal itu, dia tidak formal di gereja atau dalam persekutuan saja, tapi dia sampai dalam setiap rumah. Anak-anak, orang tua hidup dalam konsep yang sama. Rumah tangga diberkati karena adanya kesetiaan itu. Sikap setia Onesiforus itu, dia mengharumkan dua hal sekaligus. Pertama itu dia dan keluarganya. Dia membuka keberadaan bagaimana keluarganya hidup dalam kesetiaan Injil. Tapi juga dia mengharumkan nama Injil. Bahwa ada orang yang pengecut, ada orang yang penakut, ada orang yang punya sikap sebagai orang-orang yang menentang Injil, ada orang yang tidak benar dalam Injil, ada hamba-hamba yang jahat, ada hamba-hamba yang memanfaatkan kesempatan, tapi masih ada orang yang setia, ada hamba yang baik, ada hamba yang tidak malu terhadap Injil, ada hamba yang berpegang teguh pada kebenaran, ada hamba yang selalu menunjukkan contoh, sehingga murid-murid Kristus harus belajar dari keberadaannya. Nah, karena itu saudara, dalam kaitan dengan teks kita juga, saya menyarankan agar kita hindari membaca teks ini hanya dari soal perspektif psikologi semata. Karena ada banyak tafsiran yang melihat teks ini sebagai ungkapan kekesalan Paulus. Jadi ada semacam tekanan jiwa, ada semacam trauma psikologis. Kita dalami baik-baik perkataan Paulus, sehingga kita tidak terjebak bahwa apa yang dikatakannya, ajarannya, atau kesaksiannya lahir dari traumatik psikologis, yaitu semacam perpaduan antara kebencian dan persoalan, kemudian menghasilkan kata-kata yang menghujat. Begini saudara, kenapa saya bilang kita hindari itu? Begini, dunia di mana kita berpijak ini kan mengagungkan dua tokoh psikoanalitik yang hebat, Sigmund Freud dan Alfred Adler. Kalau Freud, dia menyebut bahwa perilaku manusia, pilihan hidupnya digerakkan oleh pengalaman. Jadi pengalaman traumatik itu menggerakkan kehidupan kita sekarang. Sementara Adler itu dia mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu berkolerasi dengan apa yang ingin kita capai di kemudian hari. Jadi yang satu berbicara tentang pengalaman traumatik masa lalu, sementara yang satu mulai dari apa yang akan kita capai di masa depan. Dua kutub yang berbeda, berangkat dari masa lalu, berangkat dari harapan cita-cita kita. Paulus berbeda, saudara. Berbeda karena Kristus yang menjadi pusat aktivitasnya. Begitu Kristus dijadikan sebagai pusat aktivitas, maka dimensi waktu baik kemarin, hari ini, dan masa depan semuanya digerakkan oleh Kristus. Jadi bukan karena trauma masa lalu atau karena pengalaman-pengalaman pahitnya, itu bukan. Tetapi karena anugerah Kristus yang membuat Paulus begitu setia melayani, dia taat pada pelayanannya. Keberanian Paulus juga tidak lahir karena
apa yang ingin ia capai di masa depan. Gini saudara, benar bahwa siapa di antara kita yang tidak merindukan sorga? Siapa yang tidak merindukan sorga? Siapa yang tidak mau menjadikan sorga sebagai titik gerakan kita? Rick Warren kan selalu bilang bahwa hidup ini digerakkan oleh tujuan. Kita orang-orang yang menyanjung masa depan. Apapun yang kita lakukan, ingat surga itu. Kita menurut surga sebagai dasar pijakan kita. Tetapi orang Kristen itu berbeda. Karena ketika kita menerima anugerah, kita menerima pengampunan dan surga sekaligus. Jadi pijakan kita kalau hanya menekankan pada surga, berarti kita melupakan aspek kekinian. Kita menikmati anugerah, kita percaya bahwa surga itu otomatis ada dalam hidup kita. Itu tidak bisa ditawar. Tapi justru karena surga itu menjadi milik saya dan saudara, maka kita tidak boleh meremehkan kehidupan hari ini. Kehidupan yang digerakkan oleh kasih karunia adalah kehidupan yang tidak meremehkan apa yang ada di saat ini. Jadi anugerah Allah adalah sikap dari orang-orang yang menempatkan Kristus sebagai pusat, dan gerakannya adalah gerakan kekinian, gerakan hari ini. Di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi ini adalah pusat gerakan kita. Jadi bukan hanya soal masa depan, bukan atau soal traumatik masa lalu, bukan. Bukan hanya soal harapan atau soal pengalaman pahit. Tetapi orang yang digerakkan oleh anugerah Allah adalah orang-orang yang sadar bahwa semua masa lalu itu telah didamaikan, masa depan itu ada, sehingga gerakannya adalah dimulai hari ini. Keberanian Paulus diperoleh dari anugerah Kristus yang sekarang dia alami, yang membuatnya begitu yakin akan pemeliharaan Kristus di tengah tantangan. Pelayanan tidak digerakkan oleh traumatik ataupun ambisi akan kekekalan. Pelayanan digerakkan oleh anugerah Kristus yang kita alami hari ini, dan membuat kita apa ya, begini. Kita mengalami proses kelahiran kembali setiap hari. Dilahirkan dalam pengertian, dilahirkan dalam hati nurani yang peduli, dilahirkan dalam cinta yang kuat, dilahirkan dalam harapan-harapan yang besar. Realisasinya saat ini, bukan nanti. Jadi kesetiaan itu tidak sama seperti saya dan saudara berlari 1 kilometer, tetapi satu langkah dengan keberadaan kita, step by step. Satu langkah kecil hari ini, tapi kita terus melangkah maju, membangun kebiasaan kesetiaan dalam keluarga. Itu mungkin hal-hal yang kecil, tetapi bukankah orang yang setia dalam perkara kecil lah, dia akan memperoleh banyak perkara-perkara besar dalam hidup ini. Dengan kata lain, meskipun secara eksplisit Paulus mencurahkan isi hatinya, namun ia tetap meletakkan Kristus sebagai pusat pemberitaan, dan Kristus pula yang memberinya kekuatan untuk menjalani tantangan yang harus dihadapinya sekarang. Saudara-saudara, ya dengan keyakinan akan anugerah Allah itulah, maka ketika kita membaca teks ini, kita bisa melihat bagaimana kita mengaplikasikannya. Paulus menasihati Timotius agar selalu berjalan maju dalam pemberitaan Injil. Kalau saudara lihat baik-baik tentang sejarah penginjilan, yang membuat Injil itu terhambat sebenarnya bukan karena kebencian orang-orang ataupun karena sistem yang menindas. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang menentang Injil, dia juga akan dipermalukan oleh waktu. Sejarah membuktikan bahwa kekristenan Injil itu ketika dia semakin dibabat, dia akan terus merambat. Tidak ada jalan buntu bagi Injil, karena gerakan ini adalah gerakan kebaikan. Kata Moltmann itu kan, gerakan kebaikan itu adalah gerakan
Kristus yang berada di pusat kehidupan, tetapi kemudian menyingkir ke pinggiran, menarik orang-orang dari pinggiran kehidupan untuk kembali pada pusat kehidupan itu sendiri. Gerakan Injil adalah gerakan kabar baik, gerakan perubahan, gerakan kebaikan. Karena itu jalan buntu bagi Injil itu terjadi manakala kalau orang yang percaya pada Kristus memilih menyingkir dari pengajaran Injil. Justru Injil akan menjadi sesuatu yang bukan kabar baik kalau orang yang biasa memberitakan tentang Injil kabar baik, justru dialah memilih untuk mengundurkan diri, memilih jalan lain, atau itu yang disebut dengan mempermalukan Injil itu sendiri. Karena itu refleksi yang paling bagus bagi kita adalah kalau bicara tentang kesetiaan, saya dan saudara sudah mengenal Kristus. Namun masihkah kita setia berpegang pada kehendaknya atau tidak? Kita masih yakin pada kehendaknya atau tidak? Ini tantangan yang tidak sedikit. Orang-orang yang percaya kepada Kristus harus taruh ini dalam hatinya. Mengenal Kristus, apakah saudara mendalami Kristus? Masih taat pada kehendaknya atau tidak? Saudara, Timotius sudah berada di tengah jalan. Sejak kecil dia sudah mengenal Yesus. Keluarganya mengajari dia dengan baik. Dia juga sudah mendalami Kristus dalam persahabatan bersama dengan Paulus. Bagi Paulus ini proses yang panjang. Orang yang mau mengenal Kristus, dia bukan instan. Dia tidak bisa datang 1-2 hari. Prosesnya panjang, melelahkan. Saudara mau tahu tentang kebenaran Alkitab, saudara harus mengupas Alkitab, mendalami betul-betul, baca banyak hal, sumber, bertanya, menggali terus-menerus, merenungkan. Ini proses yang tidak sedikit, butuh waktu yang panjang sampai di tahap di mana orang betul-betul mulai mengerti. Menekuni Injil itu bukan perkara gampang. Injil ditekuni dengan hati yang murni. Kan kita bukan plagiat spiritual. Betul. Kebaikan kita kan tidak ditentukan oleh suasana. Tangisan kita tidak ditentukan oleh karena orang lain menangis. Kita hidup Injil ini kan bukan tren zaman begini-begini. Tidak. Kita gerakan Injil kita adalah gerakan kemurnian. Kita bukan plagiat spiritual. Jadi karena proses yang panjang itu menyedihkan kalau apa yang kita tekuni, apa yang kita tahu sebagai sesuatu yang baik, kabar baik, hak kesulungan yang itu menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kita jual murah hanya karena satu keputusan yang tidak setia pada Injil. Itu bayangkan perjalanan panjang roboh dalam waktu seketika. Sama dengan saudara membangun rumah di atas dasar yang tidak kuat di tanah. Kemudian ketika angin datang menerpa jatuh. Injil harus dibangun dalam dasar batu yang kokoh, Kristus. Sehingga tantangan apapun saudara tidak pernah goyah. Saudara tidak pernah takut karena ini tantangan seperti ini dan itu, ini karena ada sakit, ada virus ini dan itu. Saudara tetap kuat, saudara tetap setia pada Tuhan. Jangan merusak perjalanan panjang hanya karena ada satu persoalan kecil yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu ada orang yang majelis, penatua diaken, pengajar, mereka datang pada saya, mereka bercerita. Ada yang minta mengundurkan diri. Saya bilang, aduh, Bapak, itu hidup itu tidak semudah yang Bapak bilang. Tidak semua orang ini Tuhan pilih melalui jemaatnya ataupun dengan caranya. Jadi ketika dapat kepercayaan, jalani itu. Jangan buang-buang kesempatan. Sebab ini adalah pekerjaan yang mulia, pelayanan yang indah. Ini soal kabar baik. Mempertaruhkan antara apa yang kita tahu, apa yang kita baca, dengan apa yang kita lakukan. Pelayanan adalah panggilan keteladanan hidup saya dan saudara. Jangan dirampas dalam waktu sekejap. Jangan hilang hanya karena satu
perkataan kita, atau satu keputusan yang membuat Injil menjadi fatal bagi kita. Karena itu Paulus meminta Timotius, belajarlah dari Onesiforus. Belajarlah dari orang-orang baik. Lihat kehidupan orang baik, belajar. Ada kebaikan Injil di mana, belajarlah dari mereka. Berhentilah untuk menghujat atau menganggap diri yang paling benar. Belajar, terus belajar. Di teks kita Paulus menyerukan itu dengan kata-kata yang kuat sekali. Pulaso kalos paratheke. Pelihara, jaga kepercayaan Allah bagi kita sebagai muridnya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang membuang pneuma deilia, roh ketakutan. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah sifat pengecut. Love artigate. Jadi bisa juga berarti buang rasa malu, atau buang kebiasaan suka bersembunyi dari kebenaran. Buang itu. Ambil jalan aman saja. Oh tidak bisa. Injil dalam kesetiaan tidak boleh menjadi pengecut. Hadapi itu keadaan. Bangkitkan dengan apa yang disebut pneuma dunamis, roh kekuatan. Dunamis itu bisa juga kuasa pekerjaan besar, kekuatan mujizat, tenaga, keberanian. Itu maksudnya adalah jika kita menerima Roh Kudus, maka kita selalu berkobar untuk bersaksi bagi Kristus, sehingga orang yang terhilang dapat dimenangkan dan diajarkan untuk menaati semua yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka mencintai Kristus. Kata kuasa bukan sekedar kekuatan atau kemampuan. Itu menunjuk kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak, tidak pernah berhenti. Kekuasaan untuk melawan tawaran-tawaran, bujukan kuasa roh-roh jahat. Menerima urapan untuk menyembuhkan orang sakit, melengkapi karya Roh Kudus yang menyelamatkan dan menguduskan kehidupan kita. Bahkan mereka yang mau bangkit dalam pneuma dunamis adalah orang-orang yang berlaku seperti dinamit, mau terus meledak. Injil diledakkan dalam seluruh keberadaan. Nah, saudara-saudara, karena itu bagaimana sih kita sekarang melihat teks ini dalam penguatan spiritualitas konteks kekinian? Siap atau tidak siap hari ini orang-orang percaya begitu diuji. Jujur saudara, kita diperhadapkan dengan ketakutan luar biasa. Anak saya sakit, kami juga timbang, saya juga timbang. Wah, ini kalau pergi jangan-jangan ini COVID lagi. Begitu pergi, waktu ambil kita tes antigen, saya lihat kita pucat semua. Pikiran juga, ini kalau terjadi COVID bagaimana ini? Tapi ternyata tidak, negatif hasilnya. Bayangkan dalam beberapa jam itu, sepanjang jalan sampai rumah sakit itu, otak kita dirasuki betul-betul oleh ketakutan luar biasa. Orang di kantor klasis di Kota Kupang Timur, kantor klasis berdekatan dengan puskesmas sebelah jalan. Itu setiap hari kalau waktu normal itu banyak sekali orang datang periksa untuk sakit. Tapi begitu COVID mulai menggila, orang tidak datang. Dugaan saya adalah mereka sakit, ada batuk pilek juga, tapi karena takut pandemic of the mind, begitu takut, begitu menyerang mereka, mereka tidak datang. Itu mereka menjadi dokter bagi diri mereka sendiri. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini kita hidup dalam kecurigaan luar biasa. Ada kawan pendeta saya bercerita dengan dia bayangkan dia bercerita bahwa di tengah malam pun dia bisa membangunkan suaminya dan bertanya, tadi Bapak ketemu siapa? Bapak cuci tangan ke sonde. Bapak ada ini bersih ke sonde. Bapak tadi ini ada bersalaman dengan siapa saja. Sampai suaminya bilang begini, Mama tengah malam juga berhenti bertanya dulu. Saudara, ini gaya hidup kita hari ini.
Ini yang terjadi sekarang. Tapi memang juga ketakutan kita juga wajar. Sebab kita tahu bahwa krisis kesehatan ini, virus ini saudara, dia juga akan bersinggungan dengan soal ekonomi. Dan ada soal parah di sini. Sejak COVID-19 tahun 2020, itu dunia mengalami resesi sebenarnya 5,2%. Ini secara global. Diprediksi tahun 2021 ekonomi akan menurun hingga 7%. Kalau kita pakai data itu, kita sementara berada dalam satu fakta bahwa dunia akan kembali bergumul dengan namanya jurang kemiskinan. Ini berat, saudara. Kehidupan di depan kita tantangannya tidak sedikit. Kita harus jujur mengatakan ini. Inilah saat-saat di mana orang percaya diuji imannya. Dalam kondisi ini mungkinkah kita masih punya roh ketakutan? Saudara, orang percaya kalau dunia ajarkan tentang ketakutan, penting juga ketakutan. Tetapi orang percaya harus menghadapi tantangan apapun dengan sikap yang optimis. Optimis. Bukan karena kita makan puji, tetapi karena kita tahu bahwa roh yang diberikan oleh Allah. Bangkitkanlah pneuma dunamis. Itu roh yang datang dari Allah. Roh yang diberikan oleh Tuhan. Roh yang sepanjang sejarah yang kita tahu tidak pernah takluk oleh roh-roh apapun. Roh yang diberikan oleh Allah itu membuat Hagar melihat air di kegersangan padang Laheroi, ada sumur Tuhan. Roh yang membuat Daud rela menjalani siara meski dikejar oleh Saul dari satu tempat ke tempat lain, satu padang, satu gunung, semua harus dia jalani. Tetapi dia tabah untuk menjalani itu semua. Roh yang membuat Elia keluar dari persembunyian di Gunung Horeb. Roh yang mengaktifasi visi Yeskiel terhadap kebangkitan tulang-tulang kering. Tuhan tanya, Yeskiel, apakah tulang-tulang kering itu bisa bangun? Bisa hidup kembali? Dengan keyakinan dia bilang bisa. Dalam Tuhan itu bisa. Roh yang membuat para rasul dan Paulus tidak gentar dalam pemberitaan Injil. Roh yang mengampuni meski para rasul telah melarikan diri ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi roh itu memanggil mereka kembali untuk mereka mengalami satu pemulihan baru dalam hidup mereka. Kita percaya bahwa pneuma dunamis itu selalu ada dalam hidup kita. Roh Tuhan tidak pernah selesai. Karena itu kita butuh optimis, trust, mempercaya dan mempercayakan diri kepada Allah, kepada kuasa Kristus yang selalu kuat di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak tahu tantangan apa lagi akan kita hadapi. Ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, ada saling curiga. Hari ini tetangga dengan tetangga pun kalau diberi makanan pasti curiganya minta mati. Ini semua lagi dalam persoalan. Tapi saya mau bandingkan begini. Baru-baru saya membaca artikel menarik tentang biodiversitas. Prinsip biodiversitas itu adalah keanekaragaman kehidupan semua makhluk. Dia bilang begini, bumi ini menjadi aman, nyaman karena ada keberagaman di situ. Makin kuat keberagaman, makin kuat daya tahan kehidupan semua makhluk. Manusia misalnya, makin beragam mikroorganisme dalam usus, manusia makin tangguh. Semakin beragam mikroorganisme di tubuh, maka kita semakin imun tubuh kita akan semakin seimbang lah, kira-kira begitu. Lalu kita bertanya, dengan peristiwa COVID atau persoalan yang kita hadapi sekarang ini, apa masalahnya? Satu saja.
Karena manusia terlampau mengambil jalan hidup monoton. Semua yang tidak nyaman, semua yang tidak mapan, semua yang tidak membahagiakan dibuang. Bahkan orang-orang yang hidup monoton adalah orang-orang yang menolak penderitaan dalam hidup ini. Kacamata kehidupan mereka adalah mereka tidak boleh berhadapan dengan persoalan-persoalan. Sesungguhnya COVID itu mengubah jalan monoton agar kita melihat betapa kompleksnya kehidupan ini. Dan dalam kompleks kehidupan ini, kita akan makin kuat ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Cara Tuhan menuntun kita dari kompleksitas persoalan hidup ini. Spiritualitas yang kuat adalah spiritualitas yang keluar dari jalan monoton. Spiritualitas yang siap menyambut berbagai persoalan yang beragam dalam kehidupan kita. Sehingga spiritualitas kita menjadi makin berimbang. Bergereja di masa COVID, melayani di masa COVID, berhadapan dengan peristiwa COVID-19, harus kita pakai untuk memperkaya kita sebagai orang-orang yang menemukan jalan anugerah. Sebab kita bukan orang-orang yang mencintai kematian. Namun dalam anugerah Tuhan, kita terus bersaksi agar manusia selalu optimis di dalam kehidupan, bahkan di dalam kematian sekalipun. Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau sampaikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus berkarya lebih dari apa yang hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, memberikan roh keberanian, roh yang optimis untuk kami menghadapi kehidupan ini. Amin.